Jepara tidak bisa dilepaskan dari sosok Ratu Kalinyamat, seorang tokoh wanita berparas cantik dan memiliki kepribadian yang gagah berani. Bahkan kebesaran dan ketersohoran Ratu Kalinyamat ini pernah dilukiskan oleh seorang penulis, Diogo de Couto, berkebangsaan Portugis, dengan judul Arena di Jepara Senhora Peterosa Erika, yang artinya seorang wanita kaya dan sangat berkuasa. Selain sosoknya yang luar biasa, Ratu Kalinyamat pun telah memberikan pelajaran spiritual dan tradisi penting bagi masyarakat Jepara, yaitu melalui Topo Wudo dan tradisi Baratan pada malam Misu Saban. Ratu Kalinyamat adalah putri keturunan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memiliki putra bungsu yang bernama Pangeran Prawoto dan anak sulung bernama Retno Kenya, dan menikah dengan seorang Pangeran Sampang yang berasal dari Madura. Putri kedua Sultan bernama Retno Kencana, putri ketiga bernama Retno Mira, dan menikah dengan Pangeran Rio. Ratu Kalinyamat merupakan putri kedua dari Sultan Trenggono yang memiliki nama asli Retno Kencana, suami Ratu Kalinyamat, seorang Kiai Bintan, yang disebut juga Pangeran Hadirin atau Pangeran Kalinyamat. Suami Retno Kalinyamat, yaitu Pangeran Kalinyamat, diceritakan berasal dari Aceh, yaitu seorang putra Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Muhayyad, dan waktu kecil bernama Pangeran Tohib. Berdasarkan asal-usulnya, nama Ratu Kalinyamat diberikan kepada Ratna Kencono karena mengacu pada tempat yang terletak antara Kudus dan Jepara. Pada saat itu, tempat itu adalah tempat Pangeran Kalinyamat berkuasa. Pangeran Kalinyamat juga sering disebut Pangeran Jepara, yang dirujuk dari nama pelabuhan, sehingga Ratu Kalinyamat pun mendapat judul Ratu Jepara. Asal-usul penamaan ini di dalam tradisi Jawa didasarkan pada seorang penguasa suatu daerah. Sering digunakan nama daerah tersebut sebagai nama panggilan untuk penguasanya. Sehingga nama-nama seperti Pangeran Brawoto, Sunan Kudus Arya Jipang, Pangeran Ampang, Sunan Adipati Pajang, dan sebagainya diambil dari nama daerah yang dikuasainya. Pernikahan Ratu Kalinyamat dan Pangeran Kalinyamat ternyata sudah diramalkan ayahnya ketika Ratu Kalinyamat masih gadis. Putriku kelak, jodohmu bukanlah seorang pria yang berasal dari tanah Jawa, melainkan dari tanah seberang. Ujaran ayahnya inilah yang membuat Ratu Kalinyamat nantinya menikah dengan Sultan Hadirin. Sebelum belajar agama ke Kesultanan Demak, Sultan Hadirin telah mengembara ke Cina. Pengembaraan Sultan Hadirin ini bermula karena adanya selisih paham dengan kakaknya. Kakak Sultan Hadirin tidak ingin adiknya ini diangkat menjadi sultan, tetapi ayahanda Sultan Hadirin tetap melantiknya. Menghindari permasalahan dengan kakaknya berlanjut, Sultan Hadirin memilih meninggalkan negerinya dan berkelana ke Tiongkok. Sesampai di Cina, ia diangkat oleh seorang patih Tionghoa. Di Cina ia juga belajar bersama Ji Huaigan, yang menjadi ayah angkatnya itu. Pada suatu hari, Sultan Hadirin melihat ayah angkatnya bersedih. Raut wajahnya, ia pun menanyakan dengan penuh hati-hati, "Ayahanda, ada apa gerangan hingga bersedih hati demikian? Ceritakanlah kepada saya, mungkin akan mengurangi bebanmu." Mendengar pertanyaan anaknya, patih Tionghoa itu pun bercerita bahwa ia sedang menghadapi masalah yang rumit dan sulit. Juang mahkota Kaisar Tiongkok rusak, dan sang patih, ayah Sultan Hadirin, diperintahkan untuk memperbaikinya.
Masalah yang membuat hatinya susah adalah jika dalam waktu 40 hari tidak bisa memperbaikinya, maka akan dihukum mati. Sementara sudah mendekati akhir waktu yang ditentukan, giwang mahkota itu masih juga dalam keadaan rusak. Sudah berapa upaya dilakukan Patir untuk memperbaikinya? Tidak ada satu orang tukang emas pun dapat memperbaikinya. Mendengar cerita ayahnya itu, Sultan Hadirin pun iba dan merasa kasihan. Ia menyanggupi untuk memperbaiki giwang mahkota yang rusak itu. Caranya pun ternyata sangat ajaib. Sultan Hadirin meminta bantuan bangsa jin. Giwang yang rusak itu ditukarlah dengan giwang yang sama, milik bangsa jin yang tinggal di tengah laut. Setelah mendapatkan giwang yang baru, Sultan Hadirin pun memberikan kepada ayahnya. Setelah melihat giwang mahkota yang diperlihatkan anaknya itu, ayah angkat Sultan Hadirin begitu bahagia dan takjub. Ia pun dengan penuh semangat membawa giwang tersebut ke istana. Melihat giwang yang diberikan Patih, Kaisar Tiongkok sangat heran. Karena giwang mahkota itu terlihat seperti baru, tidak menunjukkan tanda-tanda pernah mengalami kerusakan atau telah diperbaiki. Kaisar pun mendesak Patih untuk menunjukkan kepadanya siapa yang telah memperbaiki giwang mahkota tersebut. Akhirnya ayah angkat Sultan Hadirin mengatakan bahwa orang yang memperbaiki mahkota itu adalah anak angkatnya. Sultan Hadirin pun dipanggil ke istana, dan Kaisar Tiongkok sangat tertarik kepadanya, bahkan ingin mengangkatnya menjadi anak. Tetapi Sultan Hadirin menolak, karena ia ingin melanjutkan perjalanan ke Jepara. Ayah angkatnya pun turut diajaknya. Sesampainya di Jepara, Sultan Hadirin menuju ke istana Ratu Kalinyamat. Sultan Hadirin menutupi identitasnya dan secara terus terang mengatakan kepada penjaga istana bahwa ia ingin mengabdi kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat. Keinginannya dikabulkan dan ia memperoleh pekerjaan sebagai tukang kebun. Pada saat itu, mulailah Sultan hadir bekerja dengan Ratu Kalinyamat. Dan saat Sultan sedang bekerja, Ratu merasakan debaran hatinya. Ratu merasa Raden Thoib, nama asli Sultan Hadirin ini bukanlah orang biasa. Ratu pun menanyakan asal-usul Raden Thoib, tetapi Raden tidak mengaku dan akhirnya dipenjara. Selang beberapa lama di penjara, akhirnya Raden Thoib membuka diri dan memberitahu jati dirinya kepada Ratu. Raden menceritakan bahwa ia berasal dari Aceh dan pernah menjadi sultan di Aceh. Mendengar penjelasan Raden Thoib, kembali hati Ratu Kalinyamat berdebar-debar. Ratu pun teringat ramalan ayahnya bahwa jodohnya bukanlah dari pribumi Wijawa, melainkan dari negeri seberang. Ketampanan dan keperkasaan Raden Thoib pun tidak kalah memiliki daya tarik yang memikat hati Ratu Kalinyamat. Mengingat perkataan ayahnya itu, membuat Ratu pun merasa bahwa Raden Thoib adalah jodoh yang dimaksud ayahnya. Namun sebagai seorang ratu, ia harus menahan gelora perasaannya, dan Raden Thoib pun diujinya. Ratu Kalinyamat memiliki kebiasaan menguji tamu atau orang yang datang kepadanya untuk menginap di istana dan tidur di kamar pribadinya. Tidak sedikit yang akhirnya dihukum mati karena telah mencoba melakukan hal yang tidak senonoh kepada ratu. Hal ini pun dicobakan kepada Raden Thoib, bahkan sudah berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Ratu Kalinyamat pun yakin dan meminta Raden Thoib menikahinya
Raden Thoyib pun tidak menolak, dan dengan senang hati menikahi Ratu Kalinyamat. Tahta pemerintahan pun diberikan Ratu kepada Sultan Hadirin, atau Pangeran Kalinyamat suaminya. Setelah Pangeran Thoyib menikah dengan Ratu Kalinyamat, ayah angkatnya diangkat menjadi adipati, dan berganti nama menjadi Pangeran Sungkin Badar Duung, yang berarti seorang ahli seni ukir atau ahli bahat. Keahlian ayah angkat Sultan Hadirin ini pun membekas pada hiasan ukiran di dinding Masjid Mantingan. Selain itu, ayah angkat Pangeran Hadirin ini pun mengajarkan seni ukir kepada penduduk Jepara. Bahkan dalam kesibukannya sebagai Mangkubumi Kabupaten Jepara, Badar Duung selalu menyempatkan waktunya untuk mengukir pada batu yang khusus didatangkan dari negeri Cina. Tahun 1594, Sunan Prawoto, Raja keempat Demak tewas dibunuh utusan Arya Penangsang, sepupu Ratu Kalinyamat yang menjadi adipati Jipang. Ratu Kalinyamat mengetahui Arya Penangsang yang membunuh kakaknya dari keris Kai Betok milik Sunan Kudus yang menancap pada kakaknya. Ratu dan Pangeran Kalinyamat pun berangkat ke Kudus untuk meminta penjelasan kepada Arya Penangsang. Arya Penangsang, adakah gerangan dendammu hingga kau tega membunuh Sunan Prawoto? Bukankah kami sudah begitu baik memperlakukan dirimu? Ratu Kalinyamat menyampaikan perasaannya kepada Arya Penangsang. Akan tetapi, Arya Penangsang hanya menyambut dengan sinis. Ratu Kalinyamat menyadari betul Sunan Kudus merupakan pendukung Arya Penangsang. Sunan Kudus pun membalas pertanyaan Ratu Kalinyamat dengan sangat santai. Wahai Ratu Kalinyamat, coba Ratu ingat, semasa muda Sunan Prawoto membunuh Pangeran Suroyoto yang merupakan ayah Arya Penangsang. Bukankah wajar jika sekarang mendapatkan balasan yang setimpal? Kecewa mendengar jawaban Sunan Kudus, Ratu dan Pangeran Kalinyamat pun pergi meninggalkan kediaman Arya Penangsang. Akan tetapi, malang masih menghampiri Ratu Kalinyamat. Pernikahan Ratu Kalinyamat dengan Pangeran Hadirin tidak berlangsung lama karena haus akan kekuasaan. Arya Penangsang meminta utusannya membunuh Pangeran Hadirin. Dalam perjalanan pulang, mereka dikeroyok utusan Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat tewas, dan Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri. Pangeran sempat merambat di tanah dalam peristiwa itu di sisa-sisa tenaganya, sehingga saat ini penduduk sekitar memberi nama daerah itu dengan Desa Perambatan. Tewasnya Pangeran Kalinyamat sangat membuat Ratu Kalinyamat tidak terima dan begitu marah. Ratu Kalinyamat membawa jenazah suaminya dan meneruskan perjalanan hingga sebuah sungai. Dan darah dari Pangeran Kalinyamat menjadikan air sungai berwarna ungu, dan dikenal pula lah daerah itu dengan sebutan Kalibungo. Nama daerah-daerah lain pun juga menjadi saksi peristiwa yang dialami Ratu Kalinyamat ini. Semakin lelahnya berjalan, sehingga sempoyongan, atau dalam bahasa lainnya disebut moyang-moyang, juga menjadikan tempat tersebut dikenal dengan nama Mayong. Dalam kondisi lelahnya, Ratu Kalinyamat begitu bertekad mengalahkan Arya Penangsang. Ia pun bersumpah, saya akan bertapa, meninggalkan titah kerajaan ini, dan tidak akan berhenti bertapa sebelum Arya Penangsang mati. Dan berkesat kepala Arya Penangsang. Sumpah ini disebut dengan topo wudhu, sinjang rambut. Ratu Kalinyamat pun meninggalkan rumahnya dan bertapa di ukir yang berada di Gunung Danaraja, daerah dekat Keling, yang masih kawasan Jepara. Ratu Kalinyamat melakukan pertapaan untuk memohon petunjuk kepada Tuhan agar mendapat keadilan.
Sikap ini adalah bentuk kesetiaannya sebagai istri terhadap suami yang dicintainya. Semedi dilakukannya sebagai bentuk mematikan keinginan duniawi dan mengisi hati dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ratu Kalinyamat memiliki harapan besar kepada adik iparnya, Sultan Hadiwijaya, seorang bupati Pajang, untuk dapat membalaskan dendamnya, karena juga memiliki kesaktian yang setara dengan Arya Penangsang. Akan tetapi, Sultan Hadiwijaya tidak langsung turun tangan untuk membunuh Arya Penangsang, karena sama-sama anggota keluarga Demak. Untuk membantu Ratu Kalinyamat, dibuatlah sayembara yang berhadiah tanah Mataram dan Pati. Sayembara pun dimenangkan oleh Danang Sutawijaya, Ki Pemanahan, dan Ki Penjawi. Arya Penangsang pun tewas di tangan Danang Sutawijaya, anak angkat Sultan Hadiwijaya sendiri, putra Ki Pemanahan, dan atas siasat Ki Penjawi. Di lain tempat, Sunan Kudus dan Arya Penangsang pun berbincang-bincang. Sunan Kudus memulai pembicaraannya kepada Arya Penangsang. Kakandamu Adiprawata dan Kalinyamat telah tiada. Tetapi saya masih belum puas kalau belum menjadi raja di Pulau Jawa. Adikmu Adipati Pajang adalah penghalang bagimu untuk menduduki tahta kerajaan. Mendengar pendapat Sunan Kudus, Arya Penangsang pun menjawab, "Bila Sunan setuju, saya akan menggempur negeri Pajang." Akan tetapi, Sunan Kudus menolak cara yang ingin ditempuh Arya Penangsang. Sunan Kudus tidak dapat menyetujui peperangan, karena baginya, peperangan akan merusak negara, dan bahkan dapat mengakibatkan banyaknya kematian yang tidak seharusnya. Maksud dari Sunan Kudus adalah membunuh Adipati Pajang dengan tipu muslihat tanpa peperangan. Mendengar arahan Sunan Kudus, Arya Penangsang pun setuju dan mengutus 4 orang abdinya ke Pajang untuk membunuh Adipati Pajang. "Wahai para adipatiku yang setia, datanglah ke Pajang dan bunuhlah Adipati Pajang kalian. Aku bekali Kiai Setan Kober sebagai keris pusaka untuk membunuh dengan tipu muslihat." Adipati memahami perintah yang telah dititahkan Arya Penangsang kepada mereka dan berangkat ke Pajang. Akan tetapi, usaha mereka gagal karena Pangeran Hadiwijaya sangat sakti. Bahkan karena kejadian itu, orang-orang Arya Penangsang dapat ditangkap dan keris Kiai Kober dirampas oleh Hadiwijaya. Kegagalan adipatinya membuat Arya Penangsang geram dan kesal. Ia pun mendesak Sunan Kudus agar memanggil Pangeran Hadiwijaya ke Kudus dengan dalih akan membicarakan masalah keilmuan sejati. Meski tujuan utamanya ingin membunuh Pangeran Hadiwijaya, meski Pangeran adalah orang yang kuat, ia menyadari ia adalah seorang murid dan ia pun merasa gugup karena begitu mendadak dan segera berkemas. Sebelum berangkat Pangeran Hadiwijaya diperingatkan oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Pangeran dipanggil menghadap ke Kudus. Apakah Pangeran yakin untuk membicarakan ilmu? Kami yakin itu tidak, melainkan siasat. Dan ini ada hubungannya dengan pencuri yang datang ke Istana Pajang beberapa waktu lalu. Sebaiknya bawalah prajurit untuk menemani Pangeran. Dan janganlah lengah kewaspadaan. Mendengar nasihat itu, Pangeran Hadiwijaya menjadi tenang dan memerintahkan semua prajurit untuk bersenjata lengkap dan bersamanya ikut ke Kudus. Pangeran pun berangkat ditemani oleh Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Danang Sutawijaya, serta putra Pemanahan yang diangkatnya menjadi putra sulung Hadiwijaya dan bergelar Raden Ngabei Loreng Pasar.
Setibanya di Kudus, Pangeran Hadiwijaya menanti gurunya di Paseban Luar. Sementara prajurit pengiringnya, dengan penuh kewaspadaan, mengawasinya dari kejauhan. Waktu itu Sunan Kudus sedang duduk di bangsal pendopo, dihadap oleh Arya Penangsang. Dan sebagaimana yang telah diperkirakan oleh Ki Pemanahan, Arya Penangsang telah memasang perangkap untuk mencelakai Hadiwijaya. Akhirnya perang pun terjadi, dan Arya Penangsang pun berhasil dikalahkan. Kemenangan ini menjadi harapan baru bagi Ratu Kalinyamat. Dendamnya sudah terbalaskan, dan menepati sumpahnya, dan menjalani kembali kehidupannya. Sejak peristiwa itu, setiap tahun sekali, tempat-tempat pertapaan Ratu Kalinyamat dipenuhi oleh para pengunjung yang sengaja hadir menyaksikan proses puncak upacara sedekah bumi Jembul sebagai peringatan meninggalnya Arya Penangsang dan terbalaskannya dendam Ratu Kalinyamat. Internal kerajaan Demak penuh konflik kekuasaan. Ratu Kalinyamat menyadari bahwa ia harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi tersebut. Sehingga dengan karakternya yang kuat, ia menjadi tokoh sentral dalam penyelesaian konflik keluarga ini. Kemampuannya mengemban peran ini pun memperlihatkan kemampuan Ratu Kalinyamat melebihi tokoh-tokoh lain dalam menyelesaikan disintegrasi dalam kerajaan Demak. Keberhasilan Ratu Kalinyamat pun semakin diketahui oleh kerajaan sekitar. Namanya pun semakin populer di Jepara. Ratu Kalinyamat pun menjadi Bupati Jepara, dan sementara itu di wilayah Demak, Jepara, dan Jiban menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Raja Hadiwijaya. Meskipun menguasai banyak wilayah, Hadiwijaya tetap menghargai Ratu Kalinyamat sebagai senior dan tokoh yang dihormatinya. Ratu Kalinyamat tidak memiliki anak dari pernikahannya, sehingga ia memiliki beberapa anak angkat untuk menemani kekosongannya. Ia mengasuh anak dari adiknya, Pangeran Timur, yang masih sangat muda usianya ketika Sultan Trenggono meninggal. Setelah dewasa, Pangeran Timur menjadi adipati di Madiun dan terkenal dengan nama Panembahan Madiun. Ratu Kalinyamat juga mengasuh Pangeran Arya, seorang putra dari Maulana Hasanuddin, Raja Banten, yang menikah dengan putri Demak bernama Ratu. Pangeran Arya ini kelak yang akan menggantikan Ratu Kalinyamat memimpin Jepara. Selain dua putra asuhnya itu, Ratu Kalinyamat juga turut membesarkan putra-putra Sultan Prawoto, yang merupakan adik kandungnya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat juga memiliki putri angkat, anak Sultan Cirebon, bernama Dewi Wurian. Kebaikan Ratu Kalinyamat, selain sebagai tumpuan keluarga besar kerajaan Demak, Ratu juga membesarkan anak asuh dan kemenakannya dengan penuh tanggung jawab. Peran yang diembannya dilakukan dengan begitu baik. Bahkan sepak terjang Ratu Kalinyamat telah diketahui melampau zamannya. Ratu Kalinyamat sebagai pemimpin, yaitu Bupati Jepara, memiliki pengaruh yang kuat di bidang politik dan militer. Ratu Kalinyamat pun dipercaya untuk bekerja sama militer oleh Raja Johor dalam mengusir Portugis tahun 1550. Ratu Kalinyamat menyetujui ajakan kerjasama dengan Johor dan mengirimkan 40 armada kapal yang berisi 45.000 prajurit. Pada masa kepemimpinannya, Jepara pun menjadi kerajaan bahari yang menjadikan rakyat dapat hidup dengan mengandalkan lautan sebagai sumber utama. Keberhasilan Ratu Kalinyamat membuat dirinya menjadi pemimpin tanah Jepara yang amat disegani. Keberhasilan Ratu Kalinyamat lainnya adalah Jepara memiliki pelabuhan terbesar di tanah Jawa dan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Pada masa kepemimpinannya, kurun 30 tahun lamanya,
Jepara mencapai masa-masa kejayaan. Bahkan Ratu Kalinyamat pun menjadi tokoh sentral yang dibutuhkan untuk mengembalikan keputusan, baik di bidang politik, pertahanan maupun ekonomi. Ratu Kalinyamat telah berhasil sebagai pemimpin yang baik dan disegani, bahkan mampu menjaga kejayaan Jepara dalam berbagai sektor kehidupan semasa kepemimpinannya. Hal lain yang tidak kalah penting yang ditinggalkan oleh Ratu Kalinyamat adalah pelajaran tasawuf dalam Islam. Hal ini tidak banyak diketahui. Akan tetapi perkembangan Islam di Jawa pada abad ke-16 Masehi termasuk di Jepara sangat dipengaruhi ajaran tasawuf. Inti ajaran tasawuf adalah kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak ditemukan secara pasti kapan tahun meninggalnya Ratu Kalinyamat, hanya diperkirakan pada tahun 1579. Tetapi diketahui ia dimakamkan dekat suaminya, di pemakaman Mantingan, dekat Jepara. Pemerintahan digantikan oleh Pangeran Jepara, yang juga seorang anak angkat Ratu Kalinyamat. Pada masa pemerintahan ini, Jepara sebagai kota pelabuhan mengalami kemerosotan. Ratu Kalinyamat telah mengajarkan banyak hal kepada masyarakatnya dalam hal pemerintahan, ekonomi, agama, bahkan meninggalkan tradisi. Tasawuf yang dilakukannya dalam bertapa mengajarkan untuk mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mengutamakan urusan dunia. Topo wudhu yang dilakukan Ratu Kalinyamat adalah simbol pelepasan kemewahan dunia. Saat Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadirin baru menikah, mereka tinggal di Istana Krian, sebelah timur Purwaganda, Kecamatan Pecangaan, Jepara. Hal unik yang selalu mereka lakukan saat menghadapi kesulitan dalam memerintah ataupun masalah lainnya adalah mengasingkan diri ke Mantingan. Ratu Kalinyamat pun senantiasa mengikuti suaminya ketika sedang menyendiri. Karena kebiasaan inilah, Ratu Kalinyamat pun membangun sebuah pesanggerahan di Mantingan di sebelah timur Masjid Mantingan. Masjid Mantingan dibangunnya setelah suaminya meninggal, bahkan juga meminta Suging untuk memerintah bangunan itu dengan ukiran-ukiran. Pendirian Masjid Mantingan ini membuktikan kebesaran pemerintahan Jepara masa Islam selama berada pada kekuasaan Ratu Kalinyamat. Sebelum kedatangan Islam, daerah Mantingan ini merupakan tempat keramat, yaitu tempat yang digunakan untuk memuja dewa, dan salah satu dari 8 tempat kediaman deroha penting di Jawa. Cerita lain, tempat ini juga dikenal sebagai tempat kediaman pertapaan wanita dari Cemara Tunggal, yang menjadi Dewi Laut Selatan, yang dikenal juga dengan Nyai Roro Kidul. Pemantingan ini juga pernah dikunjungi oleh Sunan Kalijaga. Kira-kira seperempat abad kemudian, Ratu Kalinyamat mendirikan makam bagi suaminya yang tewas dibunuh, area Penangsang. Makam yang dibangun itu juga memiliki banyak keunikan. Di antara pintu-pintu gerbangnya masih menggunakan bentuk gapura candi besar dan paduraka dengan batu bata merah. Keunikan lainnya, adanya warisan arsitektur gapura dari zaman pra-Islam, seperti banyak ditemui di daerah Trowulan, Mojokerto atau pada candi-candi di Jawa Timur. Dahulu di Desa Krian, di daerah Purwogondo Kalinyamat, Jepara, setiap malam Misu Saban, para penduduk sering mengadakan doa bersama, atau disebut juga istihaza. Dan hal ini selalu diikuti Ratu Kalinyamat. Melihat itu, masyarakat sekitar iba dan bergotong royong membuat oncor dari kelapa yang masih kecil, yang diambil bagian bulatnya dan diberi minyak jarak. Oncor itu diletakkan di depan rumah warga untuk menerangi jalan Ratu Kalinyamat, sekaligus bentuk penghormatan kepada Ratu yang baru saja mengikuti malam Misu Saban.
Berdasarkan kejadian itulah muncul tradisi Baratan atau dikenal Baratan. Tradisi ini berasal dari kata bara, yang artinya keselamatan, atau barokah yang artinya keberkahan. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Jepara, tepatnya pada malam tanggal 15 Saban, yang bertepatan dengan malam Nisfu Saban, atau pada kalender Jawa disebut bulan Roah. Pada zaman sekarang, peristiwa mengenang Ratu Kalinyamat pun datang dari daerah Kudus Sekalinyamatan yang dimodernisasi dengan adanya arak-arakan. Arak-arakan dilakukan melewati beberapa prosesi ritual, yaitu berpuasa 3 hari, dan pergi berziarah ke makam Ratu Kalinyamat. Keunikan tradisi ini adalah terdapat perempuan yang diperankan sebagai Ratu Kalinyamat, tetapi tidak boleh melebihi kecantikan Ratu Kalinyamat. Jika hal ini terjadi, orang tersebut tidak akan kuat dan biasanya akan pingsan. Begitulah bentuk hubungan tradisi dengan perkembangan, bentuk penghormatan kepada Ratu Kalinyamat di tanah Jepara yang terus berlangsung hingga saat ini. Tamat.